Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ekosistem. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanda Putri Salsabila. Saya Anis Fali Fernanda. Saya Ayuni Sulistiani. Ekosistem adalah sistem di mana terdapat interaksi saling ketergantungan antara komponen di dalamnya, berupa makhluk hidup maupun tidak hidup. Ekosistem berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau rumah dan sistema atau sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Komponen yang membentuk ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Komponen hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Komponen tidak hidup seperti air, tanah, udara, sinar matahari, garam, mineral, suhu, kelembapan, topografi, dan pH. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Misalnya tumbuhan. Tanpa produsen, semua jenis hewan tidak dapat bertahan hidup. Konsumen adalah organisme yang mendapatkan makanan dari produsen. Itu sebabnya semua jenis hewan berperan sebagai konsumen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dekomposer berperan menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik yang akan digunakan sebagai unsur hara bagi produsen seperti tumbuhan. Organisme yang berperan sebagai dekomposer yaitu bakteri dan fungsi. Interaksi antar komponen ekosistem. Bentuk interaksi individu dalam komunitas yaitu sebagai berikut. 1. Netral, 2. Kompetisi, 3. Predasi, 4. Simbiosis. Netral yaitu interaksi antar dua spesies yang berbeda atau dua populasi yang tidak saling untung ataupun rugi. 2. Kompetisi, yaitu persaingan yang terjadi pada dua populasi yang menempati habitat dan manusia yang sama. 3. Predasi, yaitu interaksi antara individu ataupun populasi di mana populasi yang satu memangsa populasi yang lainnya. 4. Simbiosis, yaitu interaksi atau hubungan yang sangat erat meliputi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan, contohnya bunga dengan lebah. Komensalisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan, tapi tidak dirugikan. Contohnya ikan remora yang menempel pada ikan hiu. Parasitisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya kutu rambut yang menghisap darah manusia. Macam-macam ekosistem berdasarkan asal bentuknya. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah, tanpa ada campuran tangan dari manusia. Contohnya ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hujan tropis. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua tipe, yaitu A. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Berdasarkan topografinya, ekosistem darat yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ekosistem vegetasi Pama. Ekosistem ini membentang dari ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Pada ekosistem ini terdapat dua vegetasi, yaitu A. Vegetasi rawan, yaitu vegetasi yang terdapat di daerah rawan yang tergenang air. Contohnya ekosistem hutan rawan air tawar, ekosistem hutan tepi sungai, dan ekosistem hutan bakau. B. Vegetasi darat, yaitu vegetasi yang terdapat di daratan, tidak tergenang air. Contohnya ekosistem padang ilalang, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. 2. Vegetasi pegunungan. Ekosistem ini membentang pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian tempatnya, ekosistem vegetasi pegunungan dibedakan menjadi beberapa subvegetasi ekosistem, yaitu
padang rumput pegunungan. B. Ekosistem perairan atau akuatik adalah ekosistem yang faktor lingkungan didominasi oleh perairan. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ekosistem air tawar, yaitu sungai, kali, danau. 2. Ekosistem air laut, yaitu lautan dan pantai. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang karena ada campuran tangan manusia. Contohnya, ekosistem buatan adalah dalam kehidupan sehari-hari seperti sawah, bendungan, kolam, tambak, hutan, produksi. Aliran energi dalam suatu ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain yang diawali dari sinar matahari, kemudian ke produsen, ke konsumen, sampai ke konsumen puncak. Aliran energi juga dapat diartikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama masuk ke produsen sehingga terjadi pengubahan energi, yaitu dari energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa organik berupa karbohidrat. Energi kimia tersebut kemudian mengalir dari produsen ke konsumen dari beberapa tingkat trofik melalui dua jalur, yaitu jalur rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Energi kimia yang terdapat di dalam tubuh organisme kemudian digunakan untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangannya atau menunjang aktivitas hidupnya. Kemampuan organisme untuk menerima dan menyimpan energi disebut produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kemampuan organisasi autotrof yang berperan sebagai produsen untuk mengubah energi cahaya berasal dari matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Akan tetapi, tidak semua energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen karena sebagian besar akan dialirkan kembali ke lingkungan melalui panas atau kalor. Setiap ekosistem menghasilkan produktivitas primer terbesar, dihasilkan dari ekosistem hutan hujan tropis dan hutan bakau. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Produktivitas primer kotor, gross primer productivity, adalah total produktivitas primer hasil fotosintesis. 2. Produktivitas primer bersih, net primer productivity, adalah produktivitas primer kotor dikurangi energi yang digunakan oleh produsen untuk respirasi hasil fotosintesis sampai respirasi. Produktivitas sekunder adalah produktivitas yang dilakukan oleh organisme heterotrof berfungsi sebagai konsumen primer untuk mengubah energi kimia dari senyawa organik yang diperoleh dari produsen melalui proses makan energi kimia baru yang disimpan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan aliran energi yang berasal dari satu organisme ke organisme lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Hewan dan manusia yang makanan utamanya adalah tumbuhan herbivora, pemakan daging karnivora, pemakan tumbuhan dan hewan omnivora. Rantai makanan terbagi menjadi dua, yaitu rantai makanan di sawah dan rantai makanan di laut. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di sawah dan rantai makanan di laut. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang rumit dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu jenis organisme di dalam jaring-jaring makanan dapat dimakan oleh beberapa organisme lainnya. Sebaliknya, satu jenis organisme bisa memakan beberapa jenis organisme lainnya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.